karena membaca ini seperti HP di cas ya. Jadi ada yang masuk gitu. Jadi kalau kita banyak membaca, pada saat kita menulis ataupun pada saat kita berbicara, kita punya banyak vocabulary gitu. Jadi kalau kalian orang yang intelektual tapi kurang membaca, hanya mengandalkan gambar, mengandalkan video-video, maka itu nantinya kemampuan analitis kita akan berkurang. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Kata Loka yang siap menemani waktu santai kalian dengan obrolan seru, hangat dan pastinya penuh dengan cerita yang menarik nih. Nah, di episode kali ini teman-teman, kita akan ngobrol santai soal perjalanan, jurnalistik dan cerita hidup. Yang kadang hidup itu seperti perjalanan panjang, ada tempat baru yang kita temui, ada tantangan yang harus kita lewati, dan ada banyak cerita yang akhirnya membentuk siapa diri kita hari ini. Nah, spesial banget nih karena hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang mempunyai segudang pengalaman dan kisah inspiratif untuk dibagikan. Kita bakal bahas di mana perjalanan bisa membuka sudut pandang baru seperti apa serunya dunia jurnalistik sampai cerita hidup yang mungkin relate ya teman-teman dengan kita semuanya. Jadi siapin cemilan teman-teman, terus duduk yang nyaman juga dan nikmatin obrolan kita di hari ini. Dan pastinya tetap di podcast Kata Loka dengan saya sendiri sebagai host Ayu Nosa ya teman-teman. Nah langsung aja nih kita sapa siapa yang akan menemani Nosa di episode kali ini. Halo Bang Boy. Halo, Musa. Oke, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Baik sekali ya. Boy, ini boleh dong cerita sedikit tentang siapa sih sebenarnya Bang Boy ini dan kesibukannya saat ini apa Bang? Oh ya, jadi saya sehari-hari kan jurnalis ya. Jadi jurnalis ini meliput dan kemudian ada banyak pengalaman dalam liputan itu. Kemudian saya sering menggunakan di media sosial tuh dengan istilahnya Bang Boy. Jadi Bang Boy ini semacam panggilan akrab. Kalau di novel Laskar Pelanginya Andrea Hirata itu memang Boy istilahnya kan di Lampung gitu. Jadi saya memakai nama itu sebagai nama pena dan ternyata itu lengket gitu. Jadi teman-teman malah memanggil kita Bang Boy kalau setiap apa kan. Nah kira-kira itu awal mulanya dan kemudian saya selalu suka traveling, kemudian suka menulis dan juga itu suka tantangan. Jadi ketika tamat kuliah dulu ada tawaran bekerja di tempat-tempat di perkantoran dan sebagainya. Tapi saya merasa bukan passion saya karena saya mungkin kategori orang lapangan ya, suka bergerak lah gitu. Jadi kemudian saya memilih jalur jurnalistik untuk sesuai dengan yang passion saya itu. Gitu. Oke, kalau mendengar kata perjalanan jurnalistik sama cerita hidup, apa sih yang langsung ada di pikiran Bang Boy sekarang? Ya, jadi justru inilah yang memotivasi saya untuk menjadi jurnalis. Jadi saya pernah bercita-cita dulu ingin keliling dunia lah gitu kan. Cita-cita kan boleh setinggi langit gitu. Tapi untuk bisa seperti itu saya berpikirnya profesi apa kira-kira yang bisa gitu ya untuk bisa berkeliling itu. Dan kemudian saya juga hobi menulis dan membaca. Jadi ketika kemudian ini berpadu, saya kira ini apa passion itu ada pada diri saya. Kemudian saya kemudian terjun ke dunia jurnalistik. Sebelumnya saya sempat bekerja di beberapa perusahaan dan memang rupanya menjadi orang kantoran yang selalu pergi jam 8 pulang jam 5 dengan teratur begitu tidak cocok dengan apa saya gitu kayak hobi gitu ya. Akhirnya saya terjun ke dunia jurnalistik dan memang alhamdulillah mungkin hampir 90% dari impian saya itu tercapai lah. Jadi pernah berjalan ke keliling Indonesia dan kemudian beberapa ke luar negeri gitu ya. Dengan menjadi profesi jurnalis. Ya. Di antaranya biasanya itu kita diundang atau melakukan peliputan-peliputan. Jadi memang salah satu cita-cita saya masuk menjadi wartawan itu saya ingin pergi ke tanah suci lah gitu. Dan alhamdulillah pada 2003 saya diundang oleh Travel Umroh untuk meliput jamaah yang pergi ke Mekah Baitullah dan itu pengalaman yang sangat mengesankan lah bagi saya karena akhirnya cita-cita yang kita inginkan dulu itu tercapai gitu Mas. Oke, nah ngomong-ngomong tentang perjalanan ya Bang Boy ya. Perjalanan pertama yang paling berkesan buat Bang Boy itu sebenarnya kemana dan kenapa perjalanan tersebut itu sangat membekas nih untuk Bang Boy? Iya, jadi perjalanan yang menurut saya itu paling mengesankan itu pada tahun 2003 ketika itu saya diminta untuk meliput kegiatan umroh di Mekah dan memang dari awal saya sangat ingin bagaimana kira-kira suasana tanah suci begitu ya. Dan alhamdulillah saya kemudian berangkat
meliput dan di sana ada banyak pengalaman. Misalnya juga kita naik ke apa namanya tempat Nabi berkhalwat dulu dan sebagainya macam. Jadi saya tulis mulai dari perjalanan, kemudian eh, bertemu dengan orang-orang di sana, kemudian juga peserta umroh sendiri ada orang yang apa namanya mengumpulkan uangnya berpuluh-puluh tahun karena ingin pergi ke tanah suci. Jadi ada banyak sekali pengalaman yang menarik dan itu saya tuliskan. Kemudian juga bagaimana menjelajah bukit tempat Rasulullah itu apa namanya bersalwat gitu ya. Dan bagi saya ini suatu hal yang saya impikan dari dulu. Jadi ketika kemudian ini terjadi, saya merasa apa namanya memenuhi ekspektasi saya lah. Jadi dengan perjalanan itu di samping secara fisik, tapi juga secara mental, spiritual kita menjadi lebih apa namanya lebih beriman gitu, lebih kuat lah dari sebelumnya kira-kira begitu. Oke, itu mengenai perjalanan Bang Boy ya. Nah, Nosa kepo banget nih sebenarnya tentang jurnalistik yang sedang dijalani oleh Bang Boy ya. Ada nggak Hmm. Bang Boy tantangan terbesar yang pernah Bang Boy hadapi selama menjadi seorang jurnalis di Indonesia ini? Ya menarik ya. Di jurnal itu memang ada suka dukanya juga, termasuk tantangan ya. Misalnya terutama kalau kita meliput daerah konflik. Nah, ini yang kemudian ini ada risiko. Ini lu kami biasanya kita dimitigasi oleh redaksi supaya tidak menjadi korban, misalnya seperti itu. Jadi dulu di tempat kami di Pekanbaru pernah terjadi bentrokan antar kampung yang menewaskan anak kepala suku, anak kepala desa gitu ya. Jadi suasana mencekam luar biasa, tidak bisa orang masuk. Tetapi kita kan sebagai media diharuskan untuk mendapatkan berita itu. Jadi maka saya waktu itu masih di lapangan dan kemudian kita menghubungi kepolisian setempat. Kemudian dengan dikawal aparat BRIMOB kita masuk ke daerah konflik itu kita melihat luar biasa ya dahsyat ya. Orang-orang yang dengan mata merah, dengan parang masih terhunus gitu-gitulah, penuh emosi gitu ya. Itu memang membuat kita merinding gitu kan. Jadi kenapa kami harus terjun ke situ? Karena harus menggambarkan suasananya. Jadi itu salah satu liputan-liputan yang berisiko ya, yang seorang jurnalis harus memperhitungkan. Jadi seorang jurnalis itu yang penting dia mengukur faktor keamanan. Apakah ini berbahaya bagi jiwanya? Kalau ini berbahaya mungkin dia boleh menolak tugas itu. Tapi kalau dia bisa mengantisipasi maka dia boleh. Jadi banyak pengalaman menarik ya. Kemudian juga saya pernah juga ngepost di kepolisian kita bagaimana menggerebek judi atau menggerebek kegiatan penjahat gitu ya bersama personil polisi. Sering kalau kita lihat di televisi itu yang 86 segala macam itu ya programnya itu memang wartawannya turun langsung. Jadi kita melihat langsung, menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa penyergapan itu. Jadi ini menurut saya menambah pengalaman dan wawasan kita ya. Ternyata dunia luar itu memang beraneka ragam lah. Jadi Nah, dengan menjadi jurnalis kita merasa kita melihat langsung kegiatan bangsa. oke. Nah, dari segala bentuk pengalaman, perjalanan, dan bagaimana Bang Boy di dunia jurnalistik nih ya, kita melihat sekarang dunia digital sangat pesat ya Bang Boy ya, ininya, Iya, apa perkembangannya ya. perkembangannya gitu. Nah, menurut Bang Boy sendiri, gimana peran jurnalistik di era digital sekarang ini, Bang? Ya, ini merupakan tantangan ya. Jadi kami melihatnya kalau kita tidak bisa menyikapinya, kita akan menjadi faktor disrupsi namanya. Jadi peran-peran jurnalis itu bisa digantikan oleh AI, oleh macam-macam hal ya. Tetapi dalam dunia jurnalistik ada yang tidak semua mesin atau bisa menggantikannya. Di antaranya adalah kemampuan cek verifikasi, kemudian melihat standar berita, kemudian standar penulisan. Jadi kemudian juga standar verifikasi. Jadi seorang jurnalis dia apabila dia meliput atau menyiarkan sebuah berita itu lengkap dari berbagai sisi sehingga tidak ada kemungkinan celah atau hoax di dalamnya. Jadi sekarang ini kalau pakai masa disrupsi ini banyak sekali berita-berita hoax yang diproduksi orang dan itulah salah satu tugas jurnalis adalah melakukan verifikasi. Jadi kalau kita perhatikan di media-media mainstream macam Tempo, ya, CTV dan sebagainya itu mereka punya rubrik kick hoax gitu ya, menendang berita-berita palsu. Jadi bagi kami jurnalis berita hoax itu adalah musuh yang terus kita perangi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar-benar valid, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau saya menganggap jurnalis itu tetap penting, karena apabila dunia jurnalis tidak ada, dikalahkan oleh mesin-mesin, dikalahkan oleh media-media sosial dan sebagainya, maka masyarakat kan kehilangan pemberitaan yang akurat, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau jurnalistik kan dia bekerja berdasarkan undang-undang dan dasar hukum. Jadi bila dia melakukan hal-hal yang melanggar hukum, dia akan ditindak. Nah, jadi ada namanya pagar yang mengayomi dunia jurnalistik. Tapi kalau dunia digital, dunia medsos, dunia apa kan bebas. Jadi kadang lebih bersifat individu. Jadi tidak beritanya kita bisa ragu lah gitu. Apakah benar atau tidak. Jadi kan intinya kalau kita mendengar berita yang kita tidak yakin, ini benar atau tidak, mungkin kita akan melakukan cross check
kepada media-media mainstream yang ada. Itu media jurnalistik seperti Tempo, Riau Pos, Jawa Pos, Tribun ya, untuk melihat apakah sebenarnya memang ini ada atau tidak. Jadi disitulah masih pentingnya jurnalistik meskipun di era digital yang sangat masif ini. Kira-kira begitu Mbak Nusa. Oke, ngomong-ngomong, Bang Boy berapa tahun nih kira-kira yang sudah berkecimpung di dunia jurnalistik, Bang? Ya, saya memulai karir di dunia jurnalistik itu pada tahun 2000 dan sekarang sudah 2026 ya, hampir 25 tahun lah saya di dunia jurnalistik, dan sampai sekarang 2026 ini saya menjadi pemimpin redaksi riauanalisa.com, salah satu media online. Karena bagi saya memang dunia jurnalistik ini menarik, selain mengasah kecerdasan kita, kemudian kita bisa bergaul dengan kalangan atas dan juga sekaligus bergaul dengan kalangan bawah. Ya, biasanya kita meliput tuh bisa kita naik pesawat, waktu meliput tuh pas pulangnya kita bisa naik angkot gitulah. Jadi apa namanya, bisa membaur dengan segala situasi. Jadi memang ini pekerjaan-pekerjaan hobi sih. Kalau kita mau memang ada hobi di sana, ini menarik sekali. Tapi memang tergantung passion masing-masing ya. Jadi saya di dunia jurnalistik itu banyak menemukan apa namanya, wawasan. Dan kemudian juga saya mengikuti berbagai kompetisi lomba karya jurnalistik, baik nasional maupun lokal. Alhamdulillah saya menjadi juara karena kuncinya banyak membaca, kemudian juga banyak melakukan observasi atau pengamatan di lapangan. Begitu Nusa. Oke, sudah berkecimpung selama 25 tahun. Nah, kalau menurut Bang Boy nih, apa sebenarnya perbedaan dunia jurnalistik dulu nih ya, anggap saja 2000-an awal, dan sekarang nih, yang paling terasa yang dirasakan oleh Bang Boy sendiri? Ya, ini ya, karena perubahan zaman terutama revolusi digital ini memang membuat orang mudah mendapatkan informasi kan. Kadang-kadang kalau dulu orang menunggu informasi dari wartawan gitu ya, tapi sekarang berita itu mendatangi pembaca gitu. Jadi tanpa ditunggu pun kadang live langsung dengan Betul, era digital ini kan. Jadi memang betul. dalam soal kecepatan itu di era sekarang itu lebih dasar lah. Kalau dulu mungkin orang menunggu berita dari jurnalis, dari media-media koran atau juga apa kan, televisi, radio dan sebagainya. Tetapi sekarang berita itu mendatangi kita. Nah, ini tantangan tersendiri bagi para jurnalis ya. Itu yang saya maksud tadi, bisa masuk disrupsi tadi, tantangan tadi. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, maka orang akan meninggalkan media, malah percaya kepada medsos atau kepada platform digital lainnya. Kira begitu Mbak Nus. Oke, dalam perjalanan Bang Boy sendiri, ada nggak momen apa yang paling mengubah cara pandang terhadap kehidupan nih, Bang? Nah, ya ini ketika saya waktu itu menjadi koordinator liputan khusus di Riau Post, sebuah harian di Riau, harian terbesar di Riau, yaitu grup dari Jawa Post. Ketika itu saya ditugaskan meliput ke Taman Nasional Bukit 30. Jadi Taman Nasional Bukit 30 itu hutan belantara, di sana ada apa? Ada flora dan fauna yang sungguh menarik, dan di sana hidup suku-suku terasing seperti suku Talang Mama gitu. Jadi saya dan beberapa anggota berangkat ke sana untuk meliput. Kami mendapat informasi di sana ada sekolah marginal, jadi sekolah anak-anak di rimba itu. Jadi kemudian kami berangkat ke sana melalui medan yang off road yang luar biasa, yang penuh tantangan. Kita jalan darat, habis itu putus jalan darat langsung masuk melalui jalan sungai, itu sampai hampir 1 hari kita baru mencapai tengah hutan itu. Di tengah hutan itu ada pemukiman-pemukiman dari warga suku terbelakang itu dulu, suku Sakai, suku Talang Mama. Jadi kita dengan dipandu oleh warga setempat dan orang BKSDA, kita menginap di rumah mereka, orang Talang Mama itu, menjalin komunikasi. Dan kita akan melihat bagaimana ternyata di sana tuh yang membuat saya terharu itu adalah semangat belajar. Jadi semangat belajar anak-anak itu sangat tinggi. Meskipun dia berjalan untuk mencapai sekolah marginalnya itu bisa mencapai 10 kilo. Itu lewat sungai, lewat hutan. Jadi kami ikut sama anak-anak itu di pagi hari untuk mencapai sekolahnya di Sadan. Nama dusunnya itu Dusun Sadan. Makanya di bulan tulis saya, buku saya yang dicetak oleh Deta Pustaka itu, saya ambil judulnya itu Laskar Pelangi dari Sadan. Jadi rupanya anak-anak yang penuh semangat belajar ini, dia betul-betul dengan seperti datang pergi ke sekolah. Padahal gurunya cuma satu, kemudian sekolahnya gubuk reot gitu ya, tapi semangat mereka sangat besar. Ya. Dan itu orang-orang di apa namanya, orang-orang tersisih, terpencil kan, bukan di kota. Jadi bukan mudah. Bahkan guru yang didatangkan pun itu, kalau dia tidak cinta dengan profesi itu tidak sanggup dia. Bila tidak ada listrik, apa gelap gitu ya, obor dan segala macam. Jadi disitulah saya belajar. Ternyata semangat itu bisa hadir di mana saja. Bahkan di tempat yang terbatas fasilitasnya, anak-anak itu penuh. Dan dia lulus sampai dia sampai ke sekolah SMP, SMA. Hal yang dulu sangat tidak mungkin dicapai oleh anak terpencil yang terkebelakang itu. Ini menjadi motivasi yang bagi saya untuk terus belajar keadaan ini. Begitu. Oke,
secara tidak langsung Bang Boy ini menjadi saksi ya bagaimana kehidupan-kehidupan yang mungkin kebanyakan orang tidak tahu, oh ternyata di seantero Indonesia sebelah sana itu ada kehidupan yang seperti itu, begitu ya Bang Boy ya? Betul ya, betul. Jadi memang Oke, kita dulu tak mengira itu, tapi memang kenyataan mhm, begitulah. Menurut saya. Silakan. betul. Bang Boy pernah nggak ya merasa gagal atau berada di titik terendah gitu dengan perjalanan yang panjang ini, dengan perjalanan yang pengalamannya juga banyak gitu. Apakah Bang Boy pernah merasakan hal tersebut? Terus gimana sih Bang caranya untuk bangkit dari keterpurukan merasa gagal dan berada di titik terendah gitu? Ya, jadi dalam kehidupan ini kita tentu mengalami pasang surut ya. Jadi ada masa-masa kita meningkat gitu ya, ada masa-masa kita dalam gairah yang tinggi dan kemudian pencapaian-pencapaian yang bagus gitu ya. Tapi ada masa-masanya kita itu mendatar, kemudian bahkan menurun dan kemudian terpuruk, baik prestasi kita maupun karir kita misalnya kan. Misalnya ya ada aja kejadian keliputan yang sudah kita rencanakan ternyata kemudian tidak seperti yang kita harapkan. Kita sudah berkorban waktu, berkorban biaya, tapi ketika kita sampai ke sana ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, ini hal-hal seperti ini tuh menguji mental kita. Kemudian juga belum lagi apa ya, politik-politik kantor misalnya tiba-tiba ada orang yang baru, tiba-tiba dia bisa di atas kita pangkatnya, bisa bisa itu terjadi. Hal-hal itu memang terjadi, tapi saya selalu berprinsip bahwa bila kita mencintai pekerjaan kita, maka ya, insya Allah kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Jadi karena memang masa-masa sulit itu pasti ada. Bahkan juga termasuk apalagi di zaman disrupsi digital ini, itu tantangan bagi media itu sangat besar karena iklan menurun karena pendapatan media itu menurun karena informasi lebih banyak di-share di dunia platform digital yang beraneka ragam ini. Nah, ini makanya ini tantangan tersendiri karena kami harus meyakinkan bahwa dunia jurnalistik ada dunia yang informasinya bertanggung jawab dan berlandaskan hukum lah gitu. Jadi kami tidak ingin dunia ini jurnalistiknya hilang lalu tinggal kemudian cerita-cerita yang liar tidak ada pertanggungjawaban. Kira-kira begitu, Mbak Rasa. Oke, sebelum Nosa ngobrol lebih lanjut dengan Bang Boy mengenai perjalanan jurnalistik dan bagaimana apa yang ingin disampaikan Bang Boy kepada pendengar kita, di sini Nosa mau memberikan informasi nih Bang Boy untuk Ya. teman-teman pendengar podcast Kata Loka, tapi berbentuk video. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap tonton episode kali ini dari awal sampai akhir, dan ini Nosa akan memberikan informasi untuk teman-teman semuanya. Selamat menonton teman-teman. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke teman-teman, jadi itu informasi yang ingin Nosa sampaikan kepada teman-teman semuanya, pendengar podcast Kata Loka, dan kita lanjut lagi nih ngobrol dengan Bang Boy dengan segala pengalamannya ya. Nah, ini deh Bang, ini kan yang nonton pastinya dari semua generasi dan bisa Nosa pastikan ini juga yang paling banyak adalah teman-teman Gen Z ya. Nah, teman-teman Gen Z, teman-teman milenial kayak gitu. Mungkin pesan Bang Boy deh untuk teman-teman atau anak muda nih yang ingin menjelajah, berkarya atau masuk ke dunia jurnalistik. Baik ya, kebetulan dulu saya pernah menjadi pimpinan redaksi Ekspresi Magazine, yaitu salah satu majalah anak muda Gen Z di Rio Post dulu ya. Jadi saya biasa bergaul dengan mereka juga, anak-anak Gen Z. Ya, pesan saya yang paling penting adalah kalian harus punya budaya baca atau budaya literasi yang kuat. Karena kalau kita kurang membaca, maka kita akan kurang mampu menganalisa, kurang perbendaharaan kata kita, sehingga kalau kita menulis sebuah tesis atau sebuah skripsi atau makalah itu akan sulit. Memang sekarang anak-anak Gen Z kan dia lebih kepada digital, lebih kepada mendapatkan segala sesuatu dengan cepat gitu ya, instan gitu. Tetapi saya selalu menekankan kepada kawan-kawan yang bergabung dalam student jurnalis. Jadi kami ada dulu membentuk student jurnalis, ya, pelajar yang belajar jurnalistik langsung ke kita, yang magang. Itu saya menekankan kepada mereka untuk membiasakan diri membaca buku-buku yang menambah wawasan kita yang bergizi ya, dalam tanda petik ya. Dan kita akan, ini sangat membantu kita menarasikan atau menceritakan apa-apa yang kita rasakan. Misalnya seperti saya jurnalis, saya misalkan pergi ke pantai, maka kita punya cara untuk membuat nulisnya dengan tulisan gaya feature ya, itu sebenarnya gaya feature. Kita menggambarkan situasi itu, ombaknya sangat
ombaknya berdebur, ada sepoi angin yang dingin, sehingga seolah-olah pembaca berada di situasi itu. Jadi pertama pesan saya, biasakan budayakan literasi membaca. Jadi ini penting karena membaca ini seperti HP di cas ya. Jadi ada yang masuk gitu. Jadi kalau kita banyak membaca, pada saat kita menulis ataupun pada saat kita berbicara, kita punya banyak vocabulary gitu. Jadi kalau kalian orang yang intelektual tapi kurang membaca, hanya mengandalkan gambar, mengandalkan video-video, maka itu nantinya kemampuan analitis kita akan berkurang. Padahal kalau kita tes misalnya di berbagai instansi, itu kemampuan analitis dan juga kemampuan untuk menulis makalah dan sebagainya itu sangat penting. Jadi apalagi kaum Gen Z ini berada di masa-masa usia emas ya. Jadi usia emas ini usia yang ingatannya kuat, kemudian energinya sedang di puncak. Jadi itu digunakan untuk yang positif. Jadi pertama banyak membaca, kemudian setelah itu berlatihlah menulis. Misalnya membuat cerpen itu untuk melatih kita mengekspresikan apa yang kita rasakan. Jadi pertama bebas saja dulu, nggak usah kita harus begini, harus bagus-bagus dulu atau tidak, nggak perlu. Kita tulis saja. Nanti kita endapkan, baru kita baca lagi. Kadang-kadang kita tersenyum sendiri kan, ternyata tulisan kita tuh emosional atau gimana gitu. Jadi ini dia, pertama membaca, kemudian setelah itu jangan lupa berlatih menulis supaya kita terbiasa mengungkapkan pikiran dan gagasan kita melalui tulisan-tulisan yang kuat ya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa berolahraga juga, itu untuk ketahanan fisik kita. Karena kalau kita hobi traveling itu fisik diperlukan ya. Nah, jadi ini penting. Jadi kalau kita banyak duduk, tidak bergerak segala macam itu mudah kena penyakit. Nah, jadi tiga ini penting bagi kamu rekan-rekan Gen Z. Budaya literasi diperkuat, membaca, kemudian latihlah diri menulis, kemudian olahraga menjaga tubuh dan stamina. Kemudian yang bangun relasi yang baik dengan semua orang. Jadi orang merasa kita ini bukan ancaman gitu. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa bergabung dengan frekuensi yang sama gitu. Ya, jadi ini dengan demikian kita mudah masuk ke berbagai situasi. Apalagi bagi kami yang jurnalis, kita harus bisa perubahan-perubahan mendadak dari situasi. Baik situasi aman, tidak aman, ataupun dari kami meliput olahraga, tiba-tiba harus meliput kegiatan anak muda Gen Z dan sebagainya. Jadi kan jurnalis itu adalah disebut juga generalis ya, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal gitu. Jadi kalau spesialis kan orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Jurnalis dia kan ya tahu banyak, tahu tapi dia sedikit hal. Olahraga tahu, kemudian juga dunia Gen Z tahu dan sebagainya. Jadi ini penting. Jadi 4 itu yang perlu bagi kawan-kawan kita, karena saya selalu mengarahkan student jurnalis memiliki minimal 4 kualitas tadi, sehingga dia bisa menulis, kemudian berkarya, dan karyanya itu menjadi kuat dan disukai dan dibaca orang, sehingga dia bisa menghasilkan buku lah kira-kira. Begitu Nasa. Oke, ada nggak mimpi atau perjalanan berikutnya yang ingin Bang Boy capai? Ya, saya kalau mimpi yang besar itu masih ingin ya, misalnya seperti meliput Piala Dunia sepak bola, itu menarik sekali itu ya, karena itu merupakan sebuah impian para wartawan lah yang ingin melihat langsung bagaimana event akbar itu ya. Selain itu juga saya sebenarnya juga kepingin meliput kegiatan haji gitu ya, karena umroh sudah ya, tapi haji mungkin lebih seru karena seluruh dunia kan. Nah, tapi itu belum tercapai, tapi saya berdoa pada Allah mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, dan kemudian dari berbagai pengalaman saya meliput, memang ternyata banyak hal menarik ya di luar sana. Seperti saya pernah meliput di Resort Sentosa Singapura kan, tempat wisata terbaik di dunia yang mendapatkan penghargaan 7 kali berturut-turut, penghargaan kelas dunia ya. Itu ketika kita masuk ke sana memang luar biasa lah ya. Dan kita dipandu langsung oleh manajer pemasaran setempat, memperlihatkan wahana-wahana dan sebagainya. Ini menarik, saya tulis dalam buku saya, sehingga mudah-mudahan pembaca merasa berada di tempat itu. Gitu, kira-kira begitu. Jadi kita menariknya di dunia menulis ini, apa yang kita rasakan bisa kita sampaikan, dan orang yang membaca juga seolah-olah merasa berada di tempat itu. Kira-kira begitu, Nasa. Oke, ngomong-ngomong kita bisa menyampaikan semua hal yang kita rasakan kepada teman-teman pembaca melalui tulisan. Apakah berikutnya Bang Boy juga akan menerbitkan buku berikutnya nih? Setelah menerbitkan buku kemarin. Ya, jadi kemarin itu memang buku saya itu bercerita tentang liputan saya yang saya tulis dalam gaya features. Dan sebenarnya ada banyak bahan di dalam laptop saya. Mulai dari selain liputan itu adalah gagasan atau pemikiran-pemikiran. Kemudian juga tentang pandangan-pandangan saya tentang politik, kemudian tentang sosial kan, kemudian tentang hal-hal yang lagi viral dan sebagainya. Jadi kalau kita hobi membaca dan menulis, maka otak kita itu terlatih. Kita merespon sesuatu, kita punya referensi. Jadi kita tidak asal mengomong gitu kan. Jadi memang menarik lah. Jadi saya pertama saya mengucapkan terima kasih lah pada Duta Pustaka. Inilah buku saya pertama yang saya tulis full langsung saya sendiri. Biasanya dari 4 sampai 5 buku yang pernah saya tulis itu kompilasi bergabung dengan beberapa penulis lain. Salah satunya dengan adanya buku ini saya merasa
soal cetak mencetak ini tidak lagi terkendala. Kalau dulu kan biaya tinggi dan segala macam harus ada sponsor. Tapi dengan adanya maraknya percetakan yang membantu ini dan sangat saya rasakan sekali itu sangat memotivasi saya untuk menulis lagi karena masih banyak bahan-bahan yang belum saya kirimkan. Tapi saya ada berniat ini buku pertama, insya Allah berikutnya kedua, ketiga, dan keempat itu sudah ada bahan-bahannya. Tinggal X-nya gitu. Kira-kira gitu Mbak Nasa. Oke, oke teman-teman. Jadi teman-teman yang penasaran banget sama buku pertama Bang Boy ini yang terbit di Detak Pustaka, judulnya itu Laskar Pelangi dari Sadan, kumpulan catatan perjalanan jurnalistik Bang Boy. Nah teman-teman yang pengen banget baca bisa banget beli di marketplace Detak Pustaka ya. Nanti linknya Nosa taruh di deskripsi. Dan teman-teman yang juga pengen banget nih menceritakan lewat tulisan dan ingin dipublikasikan atau diterbitkan atau dicetak sesuai dengan yang sudah dijelasin sama Bang Boy tadi ya, teman-teman juga bisa bekerja sama dengan Detak Pustaka pastinya seperti itu. Dan teman-teman yang kayak masih bingung, konsultasi aja teman-teman dengan admin Detak Pustaka. Pastinya akan didampingi dari awal sampai akhir seperti itu. Closing statement nih Bang Boy, apa yang pengen disampaikan ke teman-teman pendengar? Boleh satu kalimat atau dua kalimat Bang Boy? Baik, ini ada sebuah ungkapan yang sangat bermakna supaya kita selalu optimis, ya. Nah, saya kutip ini ungkapan yang bermakna ini adalah dia berkata bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan untuk kita, maka dia akan mencari jalan untuk mendatangi kita. Tetapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita, dia akan mencari jalan untuk pergi dari kita. Jadi kita biasa saja, jangan terlalu patah hati, jangan terlalu apa, karena memang semua sudah digariskan. Tinggal kita bagaimana menghadapi kenyataan-kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Demikian Mbak Nasa. Oke, wah gak terasa ya teman-teman obrolan kita di episode kali ini sudah sampai di penghujung episode. Seru banget ya ternyata kayak cerita dari perjalanan, pengalaman di dunia jurnalistik sampai pelajaran hidup yang sangat bermakna pastinya. Nah, semoga banget di episode kali ini kita semua bisa belajar bahwa setiap langkah yang kita ambil selalu punya cerita, setiap pengalaman selalu membawa makna, dan setiap perjalanan bisa menjadi guru terbaik dalam hidup kita ya teman-teman. Terima kasih juga untuk Bang Boy sebagai narasumber episode kali ini ya. Sama-sama, Kita Nasa. iya sudah berbagi cerita dan inspirasi di episode Kataloka kali ini, dan tentu saja terima kasih juga untuk teman-teman nih yang sudah setia mendengar sampai akhir. Nah, jangan lupa ya teman-teman ikuti podcast Kataloka untuk obrolan lainnya, tentunya dengan saya Ayu Nosa, dan saya sebagai host podcast Kataloka pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, terus berkarya, dan jangan takut menulis cerita hidupmu sendiri. Oke, teman-teman, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.